Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Dosen Sunandi Eko Ginanjar SPD MPD selaku dosen pengampu psikologi sosial. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berdiskusi di kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ido Muhammad Ridho dan saya sendiri, Lutfiani Ramadanti, serta Silvia Apriani dan Pina Nurul Haq, yang akan membahas materi mengenai kepemimpinan. Langsung saja masuk ke materi. Ada definisi pemimpin. Apa itu pemimpin? Pemimpin dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan memimpin, mempengaruhi orang lain dan kelompoknya. Menurut Modern Dictionary of Sociology, pemimpin adalah seseorang yang memiliki peranan atau posisi dominan dan berpengaruh dalam kelompoknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian ada kepemimpinan. Kepemimpinan dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin dalam mengarahkan, mendorong, dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal. Dengan meningkatnya kinerja pegawai berarti tercapainya hasil kinerja seseorang atau pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi. Perkenalkan, nama saya Ido Muhammad Ridho. Saya akan membacakan tentang model-model dan tipe kepemimpinan. 1. Model kepemimpinan. Model kepemimpinan menunjuk pada perilaku yang ditampilkan oleh seorang pemimpin di hadapan orang-orang yang dipimpin. Perilaku tersebut dapat berkaitan dengan perilaku komunikasi, pengambilan keputusan, dan perilaku penggunaan power atau perilaku dalam mempengaruhi orang lain. Model kepemimpinan didasarkan pada pendekatan yang mengacu kepada hakikat kepemimpinan yang berlandaskan pada perilaku dan keterampilan seseorang yang berbaur. Beberapa model yang menganut pendekatan ini diantaranya adalah sebagai berikut. A. Model kepemimpinan kontinum atau bisa disebut dengan otokratis dan demokratis. Pemimpin mempengaruhi pengikutnya melalui beberapa cara, yaitu dari cara menonjolkan sisi ekstrim yang disebut dengan perilaku otokratis sampai dengan cara yang menonjolkan sisi ekstrim lainnya yang disebut dengan perilaku demokratis. B. Model kepemimpinan Ohio. Dalam penelitiannya, Universitas Ohio melahirkan teori dua faktor tentang gaya kepemimpinan, yaitu struktur inisiasi dan konsiderasi. Struktur inisiasi mengacu kepada perilaku pemimpin dalam menggambarkan hubungan antara dirinya dengan anggota kelompok kerja dalam upaya membentuk pola organisasi, saluran komunikasi, dan metode atau prosedur yang diterapkan baik. Adapun konsiderasi mengacu pada perilaku yang menunjukkan persahabatan, kepercayaan timbal balik, rasa hormat, dan kehangatan dalam hubungan pemimpin dengan anggota stafnya. C. Model kepemimpinan Likert. Likert mengembangkan suatu pendekatan penting untuk memahami perilaku pemimpin. Ia mengembangkan teori kepemimpinan dua dimensi, yaitu orientasi, tugas, dan individu. Likert berhasil merancang 4 sistem kepemimpinan, yaitu diungkapkan oleh Toha yang dikutip oleh E. Mulyasa, yaitu sistem otoriter yang bijaksana, konsultatif, dan partisipatif. D. Model kepemimpinan situasional. Model ini dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard. Teori ini menekankan pada ciri-ciri pribadi pemimpin dan situasi, mengemukakan dan mencoba mengukur dan memperkirakan ciri-ciri pribadi ini dan dapat membantu pimpinan dengan garis pedoman perilaku yang bermanfaat. 2. Tipe-tipe kepemimpinan. Berdasarkan konsep, sifat, sikap, dan cara pemimpin melaksanakan dan mengembangkan kegiatan memimpin dalam lingkungan kerja yang dipimpinnya.
Maka dari itu Susilo Martoyo menyebutkan ada 6 tipe kepemimpinan, yaitu A. Tipe otoriter. Kepemimpinan merupakan hak pribadi dan berpendapat bahwa ia dapat menentukan apa saja dalam organisasi. B. Tipe non-pribadi. Kurang adanya kontak pribadi dengan bawahannya karena di antara mereka ada sarana atau media tertentu seperti rencana-rencana, instruksi, sumpah-sumpah, sehingga hubungan tersebut bersifat tidak langsung. C. Tipe demokratis, menitik beratkan kepada partisipasi kelompok dengan memanfaatkan pandangan-pandangan atau pendapat kelompok. D. Tipe paternalistis, cenderung terlalu kebapakan sehingga sangat memikirkan keinginan dan kesejahteraan anak buahnya, terlalu melindungi dan membimbing. E. Tipe indigenous, timbul dalam organisasi kemasyarakatan yang bersifat informal seperti perkumpulan sepak bola, sekolah, dan sebagainya, di mana interaksi antara orang seorang dalam organisasi tersebut ditentukan oleh sifat dan pembawaan pemimpin. Perkenalkan, saya Silvia Apriani akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi pemimpin. Tugas kepemimpinan yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen atau disebut juga fungsi manajerial, yang terdiri dari merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi. Sedangkan untuk fungsi pemimpin sendiri, secara operasional dapat dibedakan menjadi 5 fungsi pokok kepemimpinan, yaitu 1. Fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. 2. Fungsi konsultatif. Komunikasi yang berlangsung dan dua arah. 3. Fungsi partisipasi. Pemimpin dalam menjalankan fungsi partisipasi perusahaan mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya. 4. Fungsi delegasi. Pemimpin memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan. 5. Fungsi pengendalian. Yang ketiga, sifat dan cara memimpin. Sifat-sifat dasar kepemimpinan yaitu kompeten, mengaktualisasi diri, berwawasan ke depan, jujur dan rendah hati, serta menginspirasi. Adapun cara menjadi pemimpin yang baik adalah para pemimpin perlu menginspirasi dan memotivasi tim dan mengkoordinasikan tindakan pribadi untuk kemajuan bersama. Menurut Sulaksana 2002, pemimpin memiliki peranan dalam organisasi, seperti membantu kelompok mencapai tujuan, memungkinkan para anggota memenuhi kebutuhan, serta mewujudkan nilai kelompok. Cara menjadi pemimpin yang baik adalah sebagai berikut. 1. Pahami gaya kepemimpinan kamu. 2. Jadilah role model untuk bawahan kamu. 3. Bangun koneksi yang baik dengan anggota tim kamu. 4. Jadilah seorang pembicara yang hebat. 5. Selalu menjadi motivasi karyawan. 6. Dorong perkembangan pribadi dan profesional karyawan. Jadi, kesimpulannya, pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatannya, bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengerahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Pemimpin yang profesional adalah pemimpin yang memahami akan tugas dan kewajibannya, serta dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan bawahan, sehingga tercipta suasana kerja yang membuat bawahan merasa aman, tentram, dan memiliki suatu kebebasan dalam mengembangkan gagasannya dalam rangka tercapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan banyak kurang. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.